Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama kita. Kali ini kita akan ngobrol masalah dua perbedaan antara penggemukan dan breeding. Kita nanti akan membahas tentang keuntungan dan kerugiannya. Kali ini kita bersama dengan beliau Bapak Suripta. Beliau ini adalah pelaku peternakan juga, tapi tugas pokoknya adalah sebagai Danarta di salah satu kalurahan. Selamat pagi Pak Suripta. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Pak Suripta, yang pertama bisa dijelaskan tentang perbedaan breeding dan penggemukan. Monggo silakan. Terima kasih. Pertama kami akan menyampaikan pengalaman saya selama ini, khususnya beternak sapi dan kambing. Untuk hal ini kita menjelaskan untuk sapi, yang mana selama ini saya masih di penggemukan, karena mengingat modal yang masih pas-pasan. Untuk penggemukan kita biasa ngingune setiap tahun, artinya 1 tahun jual, satu tahun jual ya. Kita punya jangka waktu 1 tahun ya, siklusnya. Dengan modal kurang lebihnya 17 juta sekitaran itu. 1 tahun saya targetkan harga nanti 29 juta. Sehingga per bulan 1 juta kotor. Oke, ya. Keuntungannya kira-kira 1 tahun 12 juta, ya, kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Karena sistem saya yang saya perbanyak dari hijauan, karena masih cukup hijauan di tempat saya, ladang saya cukup untuk penggemukan ini, hijauannya cukup, sehingga polar ini sebagai tambahan saja, berarti maksimal. Belum kita bandingkan dengan berat hewannya. Berarti masih untuk biaya pakan masih bisa ditekan ya Pak, seperti itu ya? Masih. Itu berarti untuk biaya pakan masih bisa ditekan. Keuntungan kurang lebih dalam 1 tahun itu sekitar 10-an juta lebih ya Pak? Ya, per bulan 1 juta. Per bulan 1 juta kotor. Itu dalam jangka waktu 1 tahun Pak. Sekarang kita misalnya ambil yang breeding Pak. Yang breeding dalam jangka waktu 1 tahun itu kira-kira sudah bisa menghasilkan belum? Oke, untuk breeding gini Mas. Jadi menurut saya breeding itu jangka waktunya panjang, baru bisa memetik hasil. Seperti modal yang sama, misalkan kita beli harga 17 atau 16, itu kurang lebihnya 6-7 bulan baru minta kawin. Setelah itu kan lama kehamilannya itu kan 9 bulan. Tahun. Ya, kita bulan. perhitungkan 1 tahun itu saja. 1 tahun. Nah, setelah 8 bulan melahirkan baru bisa dijual, bisa dipetik hasilnya. Berarti kira-kira ya untuk bakalan indukan seharga kurang lebih mungkin 16 juta, kita masih menunggu sekitar 6 bulan lagi untuk masa kawin ya Pak? Seperti itu ya Pak? Lanjut Pak Suripta, berarti kita beli indukan sekitar harga 16 juta. Kita masih nunggu 6 bulan lagi untuk masa suburnya, untuk masa IB-nya. Terus kita masih tambah 9 bulan lagi. Kira-kira seperti itu. Kemudian baru melahirkan. Itu pun belum bisa dijual ya Pak? Belum, nanti sekitar 6-8 bulan 6-8 bulan lagi. Berarti
Kira-kira kalau 1 tahun itu masih belum bisa menghasilkan, paling tidak 2 tahun lebih ya, gitu ya Pak Surip? Iya. Untuk pakannya gimana Pak Surip yang sistem breeding misalnya? Apakah memerlukan pakan yang lebih atau kira-kira sama? Breeding sama saja. Sama saja. Malah justru kalau breeding kalau di sini ini lebih enak karena Lebih enak. nek babon itu mudah sekali Oh, cara ya, berarti makannya. biasanya kalau sapi jenis simental atau limusin itu opo-opo doyan ya Pak? Iya. Kira-kira seperti itu. Lanjut Pak Surip. Misalnya kita ambil estimasi atau perhitungan waktu sama-sama 2 tahun, terus sapinya kita tambah menjadi 5 ekor 5 ekor. Kita bandingkan lebih menguntungkan yang mana? Penggemukan atau breeding? Monggo Pak Surip Terima dijelaskan. kasih. Kita sedikit matematika ya Iya, Mas ya. iya, iya. Kalau ini kita jangan bilang risiko dulu. Risiko memang semua punya risiko. Kalau saya punya modal besar, saya lebih cenderung ke breeding. Oke. Itu kenapa Pak? The breeding kan ketika sudah punya anak kan terus gitu. Oh Tidak iya. seperti penggemukan 1 tahun jual, 1 tahun jual, terus beli lagi dan sebagainya. Sehingga kalau breeding kan setelah ini menjadi indukan 6 bulan setelah melahirkan minta kawin lagi terus gitu. Sehingga ketika kita jual pun umur 8 bulan paribasannya urung ngopeni Mas. Oh, oke. Iya. Dan itu sudah misalnya kita ambil limusin atau simental itu 8 bulan berapa juta Pak? Untuk pedetanya. Itu tergantung hasil pedetannya. Oh, Jadi iya. keluarnya ini pedet apa, jenisnya apa, dan posturnya bagaimana, untuk masa depannya bagaimana. Ini juga menentukan harga. Kita ambil rata-ratanya saja Pak, kira-kira. Rata-rata sekitar 9 sampai 12 juta. 9 sampai 12 juta. Berarti kan kalau indukan, kalau breeding kan gini Pak, keuntungannya Pak, kira-kira yang bisa saya tangkap. Induknya masih tambah anak satu lagi. Betul. Oke. Tapi waktunya kan Memang lama. 2 tahun kurang lebihnya baru bisa menikmati gitu. Oke. Terus kelemahannya kalau kita penggemukan, setelah kita jual, kita beli lagi ke pasar, Belum tentu dapat bagus. belum tentu dapat bagus dan harganya pun Naik itu turun. bisa dimonopoli pasar gitu. Oke. Ya. Makanya kalau indukan yang bagus Ah, terus selalu bisa mana ini kemungkinan anaknya juga bagus ya Pak. bagus dan lebih menguntungkan. Oke. Cuma kendalanya gini yang pernah kita tahu, setiap ngawin kan belum mesti Belum tentu jadi, itu. sehingga menjadi majer gitu. Oke. Ini Kalau kita bilang sekarang risikonya. oh itu seperti itu sebenarnya minim sekali ya Pak ya, resikonya seperti itu. Kira-kira untuk IB-nya itu berapa Pak? Yang IB yang itu kawin suntik lah istilahnya. Kalau di sini berapa kira-kira? Itu 60.000. 60.000. Oke. 60.000 murah. Murah kalau di sini. 60.000 nanti bisa 9 juta, 12 juta kita jual. Itu kalau jadi ya Pak. Iya, kan kita harapannya gitu Mas. Oke. Iya. Makanya kita memang sudah lama menggeluti ternak karena sampingan saya memang ternak, baik sapi Kambing. maupun kambing. Oke. Baik teman-teman sekalian, kemarin saya sempat main ke rumahnya Pak Suripta. Itu saya lihat sapinya gede banget itu. Saya saja sampai itulah gumun istilahnya orang Jawa itu. Terakhir Pak Surip, mungkin ada pesan untuk anak-anak muda sekarang yang biasanya kan sudah tidak tertarik di dunia peternakan dan pertanian. Monggo Pak Surip, kalau ada pesan. Ya, terima kasih. Memang
seiring perjalanan waktu dan era dari masa ke masa memang selalu berubah karena perkembangan zaman. Tapi bagi anak-anak muda jangan disepelekan untuk pertanian dan peternakan. Ini sangat-sangat mendukung, khususnya di daerah pedesaan, khususnya di daerah pegunungan seperti tempat kita ini. Sehingga saya mengharapkan monggo untuk bersama-sama mengembangkan peternakan ini, baik kambing maupun sapi, karena dengan tenaga yang seadanya kita sudah bisa punya ternak yang lebih baik dan sebagai hiburan kalau saya. Jadi selain cari untung juga sebagai hiburan. Hobi dulu ya Pak. Yang penting semuanya itu menyenangkan lah istilah seperti itu. Yang penting kan kita suka. Saya tuh gini Pak Surip, kita pernah bilang sama teman-teman saya itu kan sebenarnya kan kita itu ASN, asli Sobo Ngalas, istilahnya seperti itu. Jadi ada keterkaitan antara pertanian dan peternakan. Jadi secara otomatis kita itu sudah paham. Cuma kan mungkin belum sedikit ada apa ya istilahnya, kreativitas dari kita atau apalah jenisnya. Yang terakhir lagi Pak Surip, kata-kata bijak mungkin kita bisa dengarkan dari beliau Pak Suripto. Monggo kalau ada kata-kata bijak untuk kita. Oh gitu. Iya. Tiada hari tanpa ternak. Karena ini penopang ekonomi kita. Untuk anak-anak muda, mari kita selalu semangat dan kita kembangkan daerah kelahiran kita sesuai potensi yang ada. Sebenarnya daerah kita memang sudah dianugerahkan oleh Tuhan untuk bisa kita olah bersama-sama untuk memacu dan mengembangkan perekonomian kita bersama. Maju dengan ternak, sapi dan kambing. Terima kasih Pak Suripto. Teman-teman sekalian, seperti itu kita bincang-bincang sama Pak Suripto. Saya yakin beliau sangat berpengalaman tentang ternak sapi dan kambing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.